Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan kesempatan, kesehatan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menghadiri undangan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Bangunarjo 1 dalam rangka pengajian rutin malam Kamis dalam kondisi sehat walafiat. Bapak-bapak sehat semua nggih? Alhamdulillah. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah nanti sahabatnya akan kita nantikan di yaumul akhir. Bapak yang insya Allah dirahmati Allah, malam hari ini kajian kita insya Allah nanti akan disampaikan beliau, tak panggil bapak dong wangun nih, saya muda. Tak panggil mas aja nggih. Ya, ini Ustadz Dr. Ahmad Yaki Anafiri, Master Edi apa Master apa? Education, Masya Allah. Rasa sekolah dan tidak ngerti. Nggih, Master Edukasi. Selamat ini kepada Mas Yaki. Tadi sore ya atau kemarin ya? Tadi pagi ya. Tadi pagi, alhamdulillah bapak-bapak, ini Mas Yaki ini lolos untuk doktornya ya. Sehingga Nyon Sewu undangannya tadi belum sempat, pagi itu belum sempat beredar dengan gelar dokternya. Sorenya disusuli Mas Fanani dokternya, karena memang jadi mohon maaf. Nggih, selamat sekali lagi, selamat Mas Yaki. Ya, mudah-mudahan ilmunya bisa nanti ditularkan kepada kita semua. Baik, mari sebelum acara kajian yang insya Allah nanti temanya tentang Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan Ustadz Ahmad Yaki, mari kita buka kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasanya sebelum kajian dimulai, kita awali dengan tilawah Quran yang insya Allah akan dipandu dan dipimpin Ustadz Febri. Monggo dipersilahkan. Ya, bebas. Surat pendek boleh. Surat pendek. Kalau mau lanjut surat Al-Baqarah ayat 19. Yang hafal itu Pak Adi ya, betul Pak Adi? 198. Oh, 199 sekarang Ustaz. Monggo dibuka Al-Baqarah 199. Yang betul HP dibuka aplikasinya. Yang nggak bawa ada Al-Quran 199. Satu 99. Yeah. Rampung. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz Febri yang tadi telah memandu kita membacakan surat Al-Baqarah ayat 199 sampai sampai 202. Selanjutnya menginjak acara selanjutnya langsung pengajian dan kajian yang akan disampaikan Ustadz Yaki. Monggo kepada Ustadz Yaki dipersilahkan. Nanti pengajian jam 8 sampai jam 9 gitu. Setelah itu kalau ada pertanyaan kita buka pertanyaan sampai 10 menit. Gitu. Monggo. Ini menarik nih kajiannya tentang sirah. Monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak jamaah pengajian Rabu malam, betul ya, Pak? Nggih, malam Kamis. Rabu malam Kamis, bukan Rabu Wage napa mboten nggih? Tiap Rabu nggih. Ya, malam Kamis. Alhamdulillah kalau mboten wonten Wage Pon Kliwon itu berarti rutin tiap pekan ngoten nggih. Nggih. Alhamdulillah. Karena kalau ada Rabu Wage berarti tidak tiap pekan ngoten nggih. Ya. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dianugerahkan, diberikan kepada kita semuanya, baik berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan keluangan waktu, sehingga pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang namanya niku Masjid Al-Aqrab. Al-Aqrab itu dari kata qaruba qarib yang berarti dekat. Jadi kalau ditambah alif lam niku Al-Aqrab bisa diartikan masjid yang paling dekat. Tentunya kalau dikatakan Al-Aqrab secara fisik dekatnya itu enggak. Yang satu RT, yang rumahnya bersampingan ya. Next. Kalau bahasa Inggris nih kok samping masjid itu seringkali tidak diartikan betul-betul di samping, beside ya. Tapi seringkali menggunakan istilah next to. Di samping masjid. Nah, artinya al-aqrab di sini itu baik secara fisik maupun secara nilai dari kata itu sendiri yang artinya sejatinya masjid itu selalu dekat dengan hati kita semuanya sebagai umat muslim. Dan tentunya nanti di hari akhir saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, tentunya salah satu golongan yang akan dilindungi oleh Allah yaitu adalah seorang muslim, seorang mukmin yang hatinya selalu mu'allaqun bil masajid atau hatinya selalu terikat, hatinya selalu dekat dengan masjid. Salawat serta salam selalu kita haturkan dan semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita, membimbing, mengarahkan dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan keilmuan dan peradaban seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Bapak Agung terkait saya memang tadi pagi itu menjalani salah satu rentetan. Alhamdulillah memang saya menempuh studi S3 di UIN Sunan Kalijaga. Saya dimarahi kalau nyebutnya UIN. Ini tuh bukan UIN, ini tuh UIN. Oh nggih, Pak. Karena kapan Niko pernah jadi MC sambutan dari Bapak Dekan UIN. Enggak boleh UIN. Oh nggih, siap. Sama seperti halnya UAD, kita tidak pernah menyebut UAD ya, selalu UAD kan gitu. Tapi memang karena huruf mati di akhir N itu memang enak untuk kemudian win gitu. Kalau UAD itu karena D agak sulit UAD gitu. Tapi apapun itu alhamdulillah tadi salah satu rentetan ujian dapat terlaksana dengan baik, yaitu ujian tertutup yang sejatinya belum sah untuk menyandang gelar doktor gitu. Belum sah. Dan juga pun nanti saatnya jika sudah ujian terbuka dan wisuda, memang yang namanya gelar itu kalau saya pribadi sebagai rekanan Mas Fanani di UAD niku ijazah S3 itu dalam rangka untuk memperkuat eksistensi program studi. Karena kalau dari Kementerian Pendidikan Tinggi, nah, niku seringkali bertanya di program studi ini doktornya berapa orang? Kalau banyak nanti akreditasinya bagus. Kalau sedikit nanti akreditasinya bisa
di bawah itu. Nah, maka upaya saya salah satunya adalah untuk memperkuat program studi, terutama dalam hal ini di Universitas Ahmad Dahlan di Bahasa dan Sastra Arab. Jadi semoga dengan itu UAD akan semakin berkembang dan semakin terdepan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang secara lokasi juga amal usaha Muhammadiyah perguruan tinggi terdekat dari Bangunharjo niki nggih UAD. UAD. Nggih, pada malam hari ini berkaitan dengan Sirah Nabawiyah akan saya lanjutkan terkait dengan apa yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu, dan malam ini mungkin kita akan lebih fokus kepada para sahabat, orang-orang yang berada di lingkaran Rasulullah yang kita nyebutnya hari ini tuh ring satu gitu ya. Orang-orang di ring satunya Rasulullah yang memang tanpa kehadiran mereka-mereka ini Rasulullah akan banyak menemui jalan terjal. Dalam kisahnya memang orang-orang ini yang pertama kali sebagian masuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. As-sabiq orang-orang yang mendahului masuk Islam, yang meyakini dan mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Tentunya setelah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira yang kita yakini di tanggal 17 Ramadan dengan 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ilal akhir. Setelah itu Rasulullah berdakwah secara sirron atau sembunyi-sembunyi kepada istrinya, kepada sanak saudara, kepada orang-orang yang memang sebelum Rasulullah Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi rasul itu secara personal sudah dekat. Orang-orang yang Rasulullah yakini, kalau saya kasih tahu orang-orang ini, pasti dia akan membantu saya, pasti dia akan menjadi garda terdepan untuk membela saya. Maka di sana muncullah nama Ali bin Abi Thalib, maka muncullah di sana nama Abu Bakar, muncullah di sana nama Utsman bin Affan. Yang kemudian dalam proses panjangnya Umar meskipun awalnya terdepan dalam tidak percaya, bahkan mengancam akan membunuh Rasulullah, dan Allah begitu indahnya dan mudahnya membolak-balikkan hati Umar dari yang dulunya mengancam membunuh Rasulullah menjadi orang yang terdepan menjamin kehidupan Rasulullah. Maka setelah Rasulullah wafat, umat Islam saat itu tentunya dipenuhi dengan kebimbangan dan kegundahan. Bagaimana orang yang selama ini menjadi landasan dalam menegakkan hukum, karena ketika Rasulullah ada, Al-Quran yang kita ketahui hari ini ada cetakannya Niko, saat itu tentunya belum dicetak. Karena cetakan Quran yang disepakati Rasul Utsman itu baru ada ketika khilafah Utsman bin Affan. Jadi ketika Rasulullah wafat, Rasulullah mengatakan bahwasanya kalian tidak akan tersesat selama berpegangan pada Al-Quran dan apa yang telah saya sampaikan dalam Al-Qaul, yaitu adalah Al-Hadith atau As-Sunnah. Maka kala itu Rasulullah mengatakan ini, dan para sahabat mengetahuinya kala itu Al-Quran itu tidak berada dalam buku cetakan hari ini, tapi saat itu Al-Quran berada di hafalan para sahabat. Dan secara politik perlu ada orang yang memimpin umat Islam saat itu, karena secara politik kala itu Islam sudah menguasai beberapa daerah dan bisa dikatakan itu sudah menjadi satu kedaulatan negara sendiri, perlu ada pemimpin politiknya. Maka saat itu kehebatannya Umar nih Bapak-bapak sekalian, tidak perlu banyak perdebatan ya. Karena setelah Rasulullah wafat seringkali dalam kejadian pemimpin-pemimpin spiritual yang lainnya, ketika orang yang mereka anggap sebagai pemimpin spiritual wafat, setelah itu pengikutnya tercerai-berai. Namun tidak dengan wafatnya Nabi Muhammad,
umat muslim kala itu para pembesarnya tidak memerlukan waktu lama untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Khalifah yang diangkat dengan cara musyawarah. Abu Bakar itu bukan anak Rasulullah. Memang ada kedekatan secara personal dan secara keluarga, namun ini tidak menjadi landasan. Kalau saya tanya Abu Bakar sama Rasulullah itu lebih tua mana Bapak-bapak sekalian? Abu Bakar. Lebih tua itu kan berarti lahirnya lebih dulu nggih? Nggih. Abu Bakar niku kalih Rasulullah lebih tua? Abu Bakar, ngoten nggih? Nah. Nggih, artinya siapa yang lahir lebih dulu kan lebih tua. Tapi yang pasti setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar masih hidup dan menjadi khalifah. Sama, saya juga dulu taunya Abu Bakar itu lebih tua karena terjebak pada istilah Abu. Jadi ngertine sing jenenge Abu ki ya paman Rasul luwih tuwa, ngoten nggih. Padahal memang ayah dari Rasulullah yaitu Abdullah dan kemudian kakek dari beliau Abdul Muthalib yang memiliki anak cukup banyak dan salah satunya ada anak yang jatuhnya itu berarti paman Rasul, seperti Sayyidina Hamzah gitu ya. Yang ternyata memang secara usia ini unda-undi kalih Rasulullah, paman tapi usianya itu unda-undi. Karena memang ketika Rasulullah lahir oleh Siti Aminah, istrinya Abdul Muthalib juga kala itu juga masih produktif. Itulah kenapa kemudian dalam hal ini Abu Bakar tentunya beliau bukan paman Rasulullah. Tapi dalam fakta sejarah memang Abu Bakar lahir 2 tahun setelah Rasulullah. Artinya secara usia lebih muda dari Rasulullah. Umar bin Khattab, Bapak sekalian, sama Rasulullah lebih tua mana? Umar, karena memang kita kalau nonton filmnya itu Umar keperawakannya tua, kan nggih? Nggih. Umar justru jauh lebih muda lagi. Usianya sekitar 10 tahun setelah Rasulullah lahir. Nah, ini yang kemudian memang menjadi concern bagi kita, Bapak-bapak sekalian, ketika Rasulullah berdakwah secara sirran atau sembunyi-sembunyi, orang-orang yang masuk Islam lebih dulu itu rata-rata mereka-mereka yang usianya di bawah Rasulullah. Rasulullah niku ketika menjadi Rasul, Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu pertama itu usianya sekitar 40 tahun. Yang masuk Islam setelah itu, selain Khadijah tentunya yang lebih tua, terutama yang laki-laki itu mayoritas usianya di bawah Rasulullah. Ada beberapa fakta sejarah yang kemudian mencoba mengakumulasi kala itu tentunya paling muda Ali, Ali bin Abi Thalib. Kemudian termasuk Abu Bakar karena kita tahu tadi lebih muda, berarti beliau juga termasuk yang masuk Islam terlebih dahulu dan usianya lebih muda. Termasuk para sahabat yang lainnya yang kala itu kalau dilihat rata-rata rentang usianya di usia 20-an. Bahkan yang 30 ke atas itu tidak banyak. Yang masuk Islam pertama-tama itu, yang masih di bawah ancaman pembunuhan kaum kafir Quraisy nih. Jadi memang anak muda itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Dakwah pertama kali itu justru larinya itu justru melalui generasi muda. Yang kala itu di usia belasan 20-an tahun. Yang 30 ke atas itu malah tidak banyak. Maka dalam hal ini anak muda ini yang kemudian usianya panjang setelah Rasulullah wafat, kemudian mereka masih terus berjuang bersama para sahabat di generasi pertama. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Tentunya saat Rasulullah masih hidup, Abu Bakar ini terkenal dengan loyalitasnya, kesetiaan, terbukti pada proses hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar menemani Rasulullah di bawah kejaran pasukan kafir Quraisy
dan beliau berdua bersembunyi di gua. Yang saya kira kisah ini sangat terkenal sekali, yang kemudian Allah memerintahkan seekor laba-laba untuk menutup mulut gua, sehingga pasukan kafir Quraisy berpikir tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua ini dalam waktu dekat. Maka tatkala itu turunlah satu ayat, yaitu At-Taubah 40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Bapak-bapak pernah masuk gua? Nek cah nom saiki nek bal-balan kalah mlebu gua nggih Mas. Mana nih? Gua Selarong nika nek melebet napa? Oh, mboten saged nggih, Selarong nggih. Oh, nggih. Cuma cekungan ngoten nggih. Berarti gua yang kira-kira bisa dimasuki gua napa? Gua Cerme nggih. Nggih. Gua Pindul nggih. Gua juga sih, betul juga. Ada sungai bawah tanahnya ngoten nggih. Mungkin di Gua Cerme, tapi tentunya karena objek wisata hari ini karena sudah ada safety ya, penerangannya terus pegangannya sudah ada ngoten nggih. Tapi kala itu Bapak-bapak sekalian, jika kita masuk ke gua yang mungkin belum tersentuh oleh peradaban manusia, ngoten nggih. Artinya gua yang masih natural, itu kan tentunya ketika kita masuk, satu nggak ada tulisannya ini gua apa gitu ya. Ya itu gua-gua yang ada di gurun seperti biasa ngoten nggih. Kemudian kita harus masuk karena untuk menyelamatkan diri. Ketika masuk tentunya gelap gulita kan ngoten nggih. Banyak sekali ancaman-ancaman yang ada di dalam gua. Napa mawon ancamane biasanya dalam gua niku? Ada hewan-hewan berbahaya ngoten nggih, hewan-hewan melata yang beracun yang kemudian bisa membahayakan kita. Bahaya dalam gua selain itu kalau kita masuk terlalu dalam seringkali kemudian nggak bisa keluar lagi ngoten nggih. Karena di sana tidak ada papan arah penunjuk exit ke sana gitu, nggak ada ngoten nggih. Kalau hari ini mungkin di Gua Cermi ada, keluar sebelah sana. Tapi kalau tentunya di Gua Sur kala itu tidak ada tulisan keluar sebelah sana. Dan selain gelap gulita, kemudian tidak ada papan penunjuk arah keluar, dan juga seringkali gua itu di dalamnya banyak lubang-lubang yang bisa jadi itu semacam jurang yang membuat kita tidak bisa keluar lagi. Termasuk juga belum ada bahaya gas-gas alam jika ada terhubung ke pusat bumi seperti itu. Maka memang kala itu Rasulullah dan Abu Bakar benar-benar takut sekali. Keluar diancam dalam kejaran pasukan kafir Quraisy, di dalam gua juga banyak ancaman. Sehingga muncullah satu ayat yang di tengah-tengahnya itu ada kalimat yang sangat terkenal sekali, la tahzan innallaha ma'ana. Saya yakin kita semuanya pernah berada dalam kondisi paling genting sekali. Kita semuanya pernah dalam posisi yang kita sangat amat takut sekali. Kata nggih, Pak Agung. Termasuk saya tadi pagi itu juga kondisinya sebelum ujian itu deg-degan. Tapi saya mau menenangkan hati, la tahzan innallaha ma'ana. Dan kita semuanya bisa menggunakan kalau dalam seringkali kita menyebutnya mantra ajaib ya. La tahzan innallaha ma'ana. Bahwasanya selama kita bersabar dan bertakwa, dua kriteria ini itu sudah dijanjikan Allah akan dibersamai oleh Allah. Pasti dibersamai Allah karena Allah sendiri yang mengatakan innallaha ma'as sabirin. Kalau kita bersabar, Allah pasti membersamai kita. Kalau kita sudah dibersamai Allah, maka apalagi yang kita takutkan, kan gitu. Sedang terlilit hutang, sabar. Tapi ya kalau terlilit hutang baiknya dibayar, tidak hanya bersabar.
sedang dalam posisi apa, misal kita kehilangan HP di terminal, panik dan lain sebagainya, jangan bersedih. Bersabar, Allah ada bersama kita. Di jalan pakai motor atau mobil nabrak orang kritis, kita deg-degan menghadapi masa, kan seringkali gitu kayak. Kita tidak ada niatan apapun tapi kondisi menjebak kita kan. Bersabar. Ini kalau di jalan saya kira terkait dengan bersabar dan tidak mudah cepat marah itu secara psikologi masa seringkali itu akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Karena kalau kita panik, apalagi kita langsung lari, nah kemudian seringkali ini malah mendatangkan bahaya untuk kita. Jadi tadi yang pertama bersabar, yang kedua bertakwa, wattaqullah innallaha la ma'al muttaqin, kita bertakwa dan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka dalam hal ini Abu Bakar dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat setia pada Rasulullah dan juga dijuluki As-Siddiq dikarenakan beliau membenarkan apa yang dikisahkan oleh Rasulullah yang dalam konteks ini yaitu adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Saat Rasulullah kembali dari proses Isra Mi'raj, Rasulullah tahu ini kalau saya ceritakan orang-orang itu pasti akan sebagian besar tidak percaya. Dan memang ketika pagi harinya diceritakan, tadi malam saya itu melakukan perjalanan malam. Asra, kan memang dari dalam suratnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, satu malam saja. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jaraknya haram, Masjidil Haram ke Al-Aqsa niku kira-kira berapa ribu kilo? Pernah ada yang ngitung Bapak sekalian? Ngangge Google Maps saged nggih? Ada sekitar 1.200-an kilometer. Berarti dari Jogja sampai Jambi gitu nih. Kira-kira Jogja sampai Jambi yang tentunya kala itu teknologi pesawat belum ditemukan. Jadi perjalanan sudah 1.000 km, usahakan 1.000 km. Perjalanan 10 km saja. Perjalanan 5 km saja karena menggunakan onta ataupun jalan kaki itu sudah terasa sangat jauh sekali. Nah ini 1.000 km ditempuh dalam satu malam plus habis Asra ilal Aqsa aruja, naik gitu ya, ke langit dan menerima perintah sholat dan kemudian kembali sebelum sholat subuh beliau sudah kembali ke rumah. Maka tentunya orang-orang ada sebagian yang mungkin bisa jadi orang-orang yang sudah beriman pada Allah, percaya pada Rasul, tapi kalau untuk kisahnya Rasulullah yang tadi malam itu agak sulit menerima. Nah maka Abu Bakar terdepan yang kemudian membenarkan kisah itu. Apapun yang dikatakan Rasulullah, saya percaya. Maka orang-orang yang percaya juga kepada Abu Bakar, maka kemudian terbawa untuk kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian menjadikan Abu Bakar seorang sahabat yang istimewa dan ketika Rasulullah wafat tidak banyak perdebatan, diangkat menjadi seorang khalifah. Tentunya selain menjadi seorang khalifah yang tadi kesetiaan, loyalitas, beliau ini juga menjadi salah satu jalur sanad hadis yang paling banyak ya. Cukup banyak hadis yang di depannya itu an Abi Bakar. Jadi yang mengisahkan itu adalah Abu Bakar. Turun ke bawah hingga sampai ke takhrij oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai dan lain sebagainya. Wafat Abu Bakar kemudian digantikan oleh khalifah kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Salah seorang khalifah yang sangat terkenal dan justru malah yang dibuat filmnya itu malah Umar duluan ya ketimbang Abu Bakar karena memang secara durasi waktu kepemimpinan Umar bin Khattab lebih panjang dan juga apa yang dilakukan Umar bin Khattab semasa kepemimpinan kekhilafahannya itu cukup banyak. Salah satunya adalah menguasai banyak daerah-daerah kawasan yang kemudian dikuasai oleh Islam di zaman Umar cukup banyak. Maka tentunya terkait dengan Umar bin Khattab kita sangat ingat dengan kisah bagaimana Umar itu punya kebiasaan pada malam hari itu
ingin mengecek kondisi rakyatnya. Tentunya berbeda dengan pemimpin-pemimpin hari ini yang kalau ngecek kondisi rakyatnya itu siang hari, pagi hari. Ini Umar ini memang beda. Ngecek kondisinya itu malam hari, sendirian. Karena memang melihat kondisi real tanpa perlu rekayasa itu justru di malam hari dan sendirian. Meskipun sejatinya kalau terkait konteks siang hari pun belusuan sendiri asalkan tidak ada pemberitahuan. Maka kapan itu ada persiapan, bukan persiapan, semacam pengkondisian pasar sebelum diadakannya sidak oleh menteri. Namanya sidak, itu harus mendadak. Sidak kok sebelumnya sudah tahu informasi, kemudian para pegawai pejabat setempat sudah mengkondisikan. Ini namanya bukan sidak, padahal judul menterinya ke situ itu namanya sidak. Nah, maka Umar ini punya hobi yaitu sidak di malam hari. Yang mana sidak itu kemudian kisah yang sangat terkenal ketika itu beliau memanfaatkan menara masjid. Jadi kala itu tentunya belum ada sistem sound system seperti ini. Kalau azan itu di satu bangunan yang cukup tinggi sehingga dia berteriak di sana itu terdengar oleh masyarakat di sekitar masjid. Beliau memanfaatkan itu kemudian melihat kondisi masyarakatnya. Maka tampaklah di kejauhan ada seorang ibu yang kemudian kelaparan, yang kemudian dalam kisahnya itu memasak batu karena tidak memiliki apapun yang akan dimasak lagi. Maka Umar mendatanginya, kemudian membawakan beras, dalam hal ini makanan pokok ya. Karena kalau dalam kisahnya tidak pasti kemudian beras atau apa, tapi makanan pokok yang kemudian diambil dari Baitul Mal. Yang kala itu si ibu ini kemudian sangat bersyukur, sangat bahagia, dan beliau mengucapkan terima kasih kepada laki-laki yang datang di malam hari dengan membawa makanan ini. Si ibu mengatakan, bapak ini lebih layak menjadi khalifah ketimbang Umar bin Khattab. Karena memang Umar bin Khattab datang tidak pakai name tag khalifah, ngoten mboten nggih. Gubernur. Tidak pakai name tag Umar bin Khattab, tidak. Ya datang sebagai manusia biasa, tidak memperkenalkan diri dan langsung menuju kepada solusi, yaitu Anda kelaparan, saya beri makanan, Anda tidak perlu tahu saya siapa, kan seperti itu. Ya, hingga tadi si ibu ini kemudian mengatakan Anda ini lebih layak menjadi khalifah ketimbang Umar bin Khattab. Maka apabila Umar selalu melakukan hal ini, memang betul-betul ia dalam hal ini tadi tidak ada upaya untuk mencitrakan dirinya di depan rakyatnya. Ini kisah yang saya yakin bapak-bapak sudah tahu semuanya. Dan juga tentunya Umar kisah tentang tulang yang kemudian diberi garis di tengah secara lurus seperti itu sebagai bentuk bahwasanya seorang wali atau gubernur kala itu harus memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Tidak boleh berat ke kanan, tidak boleh berat ke kiri, tapi semuanya harus benar-benar objektif untuk memutuskan perkara-perkara. Karena memang dulu di zaman Rasulullah, setiap ada perkara apapun, ada orang membunuh, mencuri, berzina, dibawanya ke Rasulullah. Hakim kala itu adalah Rasulullah. Maka tatkala kemudian Rasulullah wafat ke Abu Bakar, berbagai macam permasalahan kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat di zaman Umar, berbagai macam permasalahan diserahkan kepada Umar. Namun memang setelah Umar, Utsman, Ali, kemudian dinasti Umayyah, berkhalifah-khalifah selanjutnya yang kemudian memang di Bani Umayyah itu tampaknya secara musyawarah menunjuk khalifah, tapi ternyata turun-temurun dari ayah ke anak. Nah, ini yang kemudian memunculkan khalifah yang tidak memiliki kapasitas. Sebagiannya saya katakan, sebagian yang lain punya kapasitas. Nah, itu kemudian ketika ada permasalahan tadi, ada orang zina, ini gimana hukumannya atau apa? Mereka-mereka ini tidak punya kapasitas. Akhirnya muncullah ide untuk kemudian membuat hakim, kan gitu. Orang-orang yang tadi betul-betul lurus
sanadnya kepada Rasulullah, tahu betul bagaimana Rasulullah memutuskan dari qaul ke bawah itu, dia tahu betul mereka ini menjadi seorang hakim. Nah, itu diangkat. Tapi di zamannya Abu Bakar, Umar, apa-apa kembalinya ke Umar. Sudah mikir perluasan ekspansi militer, sudah mikirkan baitul mal, mikirkan rakyat yang kelaparan, masih ditanya hukum agama gitu kan ya. Jadi memang harus sempurna sekali ketika itu khalifah itu. Nah, maka setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua, maka tentunya yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ini yang menjadi menarik Bapak-bapak sekalian, keempat khulafaur rasyidin ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau tadi Abu Bakar itu kesetiaannya, loyalitasnya, saya boleh katakan tadi Abu Bakar dibandingkan Umar itu keberanian, kekuatan apa? Kalau Umar itu dikatakan iblis saja takut gitu ya, pada Umar gitu. Tapi Abu Bakar tidak seberani Umar katanya. Namun Abu Bakar memiliki satu hal, yaitu kesetiaan dan kejujuran. Tampak sederhana, tapi ini menjadi hal yang urgent, penting, dan tidak ada yang memperdebatkan siapa yang menggantikan Rasulullah setelah beliau wafat. Ya hanya Abu Bakar. Justru setelah Abu Bakar wafat, ketika Umar, Utsman itu banyak perdebatan. Tapi ketika Abu Bakar itu nggak ada orang berdebat. Semuanya sepakat Abu Bakar. Karena yang loyal di samping Rasulullah adalah Abu Bakar. Nah, maka setelah Umar wafat digantikan Utsman. Tadi kalau Abu Bakar kesetiaan dan loyalitas, kemudian Umar dengan keberanian dan keadilannya. Nah, maka Utsman bin Affan itu justru seorang sahabat yang pemalu. Nah, ini menarik ya. Seorang yang malu, artinya memiliki sikap malu yang dalam hal ini malu yang positif. Kita sama-sama tahu bahwasanya Utsman itu salah satu penyebab di antara jatuhnya kepemimpinannya yang akhirnya ada chaos di depan rumahnya itu adalah karena beliau mengangkat wali-wali, gubernur-gubernur itu dari sanak saudaranya. Kalau ada salah seorang kiai itu mengatakan kita itu terlalu hina, kok bisa-bisanya mengatakan Utsman bin Affan itu nepotisme gitu. Kita tidak tahu Utsman itu seperti apa pertimbangannya mengangkat para aulia, para wali-wali itu dari sanak saudaranya. Salah satunya karakter Utsman yang seorang pemalu. Bisa jadi dia akan lebih nyaman mengingatkan, lebih nyaman memberi instruksi kepada orang-orang yang memang lebih dikenalnya. Dan sikap malu ini yang kemudian menjadikan Rasulullah itu menikahkan kedua putrinya. Ini istimewa sekali ya. Hari ini ada salah seorang laki-laki menikahi putri kiai itu bangga. Menikahi putri menteri bangga. Ini menikahi putri Rasulullah. Gak cuma satu, dua lagi gitu ya. Menikahi dua putri Rasulullah sehingga Utsman dijuluki Dzu an-Nuraini atau yang memiliki dua cahaya. Selain itu Utsman juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu seorang yang kaya raya. Dia memiliki sikap yang dermawan. Yang ini kemudian menjadi salah satu tolak ukur pemimpin itu juga harus memiliki basic finansial yang kuat, kan katanya. Utsman contohnya. Jadi ketika dia sudah kaya raya dan menjadi khalifah, dia tidak lagi mengejar dunia, kan gitu. Seseorang yang memiliki sikap malu yang positif, kemudian dermawan. Inilah Utsman bin Affan yang salah satu sumbangsih besarnya itu adalah Al-Quran yang hari ini kita baca. Itu adalah rasem dari Utsman. Karena kala itu cara baca Quran, karena kala itu belum dibukukan dan disebarluaskan, ide untuk jamul Quran sudah ada dari Abu Bakar, Umar sudah ada. Tapi menyalinnya dan kemudian diurutkan menjadi urutan yang kita kenal hari ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, itu sumbangsih Utsman bin Affan yang diyakini urutan itu adalah urutan yang diarahkan oleh Rasulullah. Memang turunnya Al-Quran itu kan dari Iqra, ya ayyuhal mudaththir, hingga akhirnya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Tapi Al-Quran yang kita kenal hari ini urutannya nggak seperti itu.
Al-Alaq itu justru ditaruh di juz 30. Maka siapa yang meletakkan urutan ini? Yaitu adalah Utsman bin Affan. Maka Utsman dari mana kok bisa mengurutkan ini? Yaitu ada sanadnya. Pengakuan dari Aisyah, Rasulullah dalam sholat-sholatnya itu mengurutkan surat-surat ini. Dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Itu artinya sesuatu yang memang diyakini para ulama diridhoi oleh Rasulullah SAW. Dan buktinya memang kita kenal dalam Al-Quran yang kita baca hari ini. Salah satu sumbangsi Utsman itu, kemudian setelah Utsman wafat, diangkatlah khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir sebelum masuk ke dinasti Umayyah, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Salah seorang sahabat Rasulullah yang masuk Islam di usianya yang sangat belia kala itu. Masih kecil mungkin kita katakan ya, masih kanak-kanak sudah menyatakan keislamannya. Berarti memang tadi kembali pada diskusi kita di awal, kita tidak boleh memandang remeh pemuda gitu ya. Anak-anak muda justru mereka yang masuk Islam terlebih dahulu, kan seperti itu. Ali yang kemudian terkenal dengan kecerdasannya. Kalau dalam lagu-lagu itu kan dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Rasulullah mengatakan aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, gerbangnya. Jadi setelah atau bahkan ketika Rasulullah masih hidup, seringkali kemudian datanglah pendeta-pendeta. Nah, ini yang kemudian jarang sekali dikisahkan. Pendeta Yahudi atau apa, baik kepada Rasulullah, baik kepada Abu Bakar, baik kepada Umar, dan saat diskusi terkait keagamaan, itu banyak diarahkannya ke Ali saja. Karena memang yang bisa menjawab penalarannya tajam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, sehingga dalam hal ini memang beliau secara loyalitas. Kalau dalam proses hijrah, Ali punya sumbangsih, yaitu menggantikan posisi Rasulullah, kan itu. Tapi memang Ali ketika itu masih kecil, jadi tidak kemudian bisa menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak bisa menjadi khalifah pengganti pertama, tidak bisa memimpin perang seperti halnya Umar di medan perang. Namun Ali memiliki satu posisi, yaitu kecerdasan, yang dalam hal ini salah satunya adalah memiliki sumbangsih meletakkan dasar-dasar keilmuan bahasa Arab. Salah satunya murid-murid Ali itu yang diperintahkan untuk meletakkan dasar ilmu nahwu. Saya yakin Bapak-bapak pernah dengar istilah nahwu. Nahwu itu kan dari perintahnya Ali kepada Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan unhu hadzan nahwa. Berikan contoh yang seperti ini. Jadi nahwu itu memang isinya contoh-contoh kan itu ya. Kenapa ketika itu ilmu bahasa Arab penting? Karena ketika itu Islam sudah masuk ke daerah-daerah yang tidak lagi berbahasa Arab, menguasai satu daerah. Sampai di situ warganya, sukunya itu nggak ngomong bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Afrika, bahasa apa, bermacam-macam bahasa. Suku dengan suku yang lain bahasanya beda gitu. Maka ketika mereka mendengar ayat-ayat Quran, mereka bisa jadi kebingungan. Ini bahasa apa kan gitu kan. Nah maka ketika itu timbullah upaya-upaya untuk kita harus meletakkan dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Yang memulai itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sumbangsinya luar biasa hingga keilmuan bahasa Arab bisa berkembang sedemikian rupa hingga hari ini. Seringkali orang Saudi itu agak kaget ketika tahu kalau di Indonesia, di pondok-pondok pesantren, di universitas-universitas, banyak sekali universitas yang punya program studi pendidikan bahasa Arab dan bahasa sastra Arab. Kok bisa mereka mempelajari bahasa native kami gitu ya? Padahal itu tuh orang-orang Asia Tenggara, orang-orang yang bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Inilah bapak-bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, karakter, kriteria dari seorang pemimpin yang ideal. Yang pertama adalah memiliki loyalitas, kedua keberanian dan keadilan, ketiga kedermawanan, dan yang keempat adalah kecerdasan. Tentunya kita tidak kemudian menginginkan sulit dan memang
tidak mudah untuk menemukan orang yang memiliki keempat-empatnya. Karena buktinya Utsman tidak memiliki keberanian seperti Umar. Jadi mereka ini saling melengkapi. Tapi setidaknya kriteria ini bisa menjadikan kita untuk mungkin nanti memilih wali kota apa bupati ketika pilkada nanti. Ini kriteria ala khulafaur rasyidin yang mereka sudah wafat beratus-ratus tahun yang lalu, namun namanya abadi hingga hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga mendatangkan manfaat. Nasrullah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi yang disampaikan, nggak terasa ya udah jam 9. Monggo masih dibuka pertanyaan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan ya tentang sahabat Rasul ya. Kalau banyak terjadi barangkali ada, monggo dijelaskan. Ada? Pak Johan, monggo silakan Pak Johan. Monggo langsung dijawab mawon. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Saya agak lupa nama sahabatnya. Jadi ada salah satu riwayat yang kita ketahui memang Rasulullah itu tidak pernah menunjuk nama, tidak pernah menunjuk. Rasulullah tidak pernah menunjuk nama siapa yang nantinya akan menjadi khalifah setelah saya, itu tidak ada. Tapi ternyata memang ada beberapa riwayat yang mungkin bisa kita cek lagi kesahihan hadisnya, yaitu Rasulullah menunjuk, tadi saya katakan, saya lupa namanya, tapi di luar keempat itu ada salah seorang sahabat yang memang paling tua di antara mereka semuanya, paling tua di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang kala itu disebutkan oleh Rasulullah spesifik by name, orang ini yang nanti akan menggantikan saya. Nah kemudian kala itu antara Abu Bakar atau Umar mendengar informasi ini dan menyampaikan kepada salah seorang sahabat ini, Rasulullah menunjuk Anda, gitu ya. Nah, maka tatkala itu dia kemudian merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa bukan siapa-siapa. Apalagi yang ngomong ke dia itu Abu Bakar, Umar yang notabene beliau lebih layak, gitu. Dan kala itu beliau berdoa, ya Allah, semoga sebelum wafatnya Rasulullah, saya wafat duluan. Dan Allah mengabulkan. Jadi tentunya Rasulullah tidak lagi bisa menunjuk orang tersebut. Saya nanti bisa ingatkan, saya agak lupa namanya. Ada salah satu riwayat itu yang kemudian memang setelah itu wafat, tentunya setelah itu Abu Bakar. Jadi terkait dengan Abu Bakar sendiri, sependek pengetahuan saya, Rasulullah tidak pernah menunjuk secara spesifik by name gitu ya. Kalau yang tersebar di buku-buku pelajaran tarikh Islam sejarah, memang Rasulullah tidak pernah meninggalkan nama apapun, dan justru itu menjadikan tantangan. Ada satu sisi positif gitu ya, yang mana kala itu tidak ada pengkultusan siapapun. Karena kalau Rasulullah menunjuk salah satu, seringkali kemudian kita melebih-lebihkan orang ini, jangan-jangan dalam hal ini apa, Nabi ke-26 atau apa gitu ya. Jadi seakan mengkultuskan salah seorang, tapi tidak ada. Artinya siapapun yang menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah itu murni hanya sebagai pemimpin politik. Saya katakan pemimpin politik karena ketika itu Islam sudah menjadi satu kekuatan besar. Ada kekuatan militernya, ada daerah-daerah yang dikuasai. Ini kan daerah-daerah yang dikuasai, siapapun yang hidup di bawahnya itu kan jadi tanggung jawab khalifah. Kalau mereka kelaparan, walaupun mereka bukan muslim, karena ketika itu di bawah Islam ada Yahudi ya masih ada, Nasrani ya masih ada. Kalau mereka kelaparan, tanggung jawab khalifah. Kalau mereka kesulitan, ada cekcok atau ada permasalahan, kembalinya ke khalifah. Jadi
Kalau suksesi sependek pengetahuan saya tidak ada. Ya, kecuali tadi salah seorang sahabat yang sempat ditunjuk namun wafat terlebih dahulu. Mungkin itu, Pak. Oke, monggo. Oke, Bang Malik. Oh, enggak ada. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau bicara sistem demokrasi ini tidak ada habisnya, ya, Pak. Namun memang kalau secara prinsip demokrasi itu mendatangkan pro dan kontra, nonton nggih? Karena yang kontra itu seringkali mengatakan suara seorang ulama akan sama dengan suara orang-orang biasa, nonton nggih? Itu di sistem demokrasi. Namun tentunya memang dalam hal ini kalau pengajian PRM itu berarti berangkatnya dari kebijakan yang diambil oleh Muhammadiyah memposisikan Indonesia sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, yang memang Darul Ahdi Wasyahadah ini Indonesia dalam hal ini sudah menetapkan sistem demokrasi. Jika saja memang dulu setelah Rasulullah wafat sistem musyawarah dalam menunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saya pribadi tidak begitu mengetahui teknis musyawarahnya seperti apa. Apakah ada ditunjuk 13 orang dulu gitu kan ya? Kalau setahu saya tidak. 13 ada formatur. Namun memang setelah Ali wafat, setelah Utsman wafat, kemudian Ali menjadi khalifah itu kan gonjang-ganjing. Situasi politiknya tidak menentu. Karena kala itu posisi Ali itu tidak begitu kuat di depan para pembesar umat muslim kala itu. Dan hingga akhirnya kita ketahui terjadi situasi perundingan antara Ali dan perwakilannya dan antara Bani Umayyah yang kala itu kemudian dengan apa? Ya saya tidak mengatakan licik ya, tapi ketika itu kemudian dimenangkan oleh Amr bin As itu karena dia seorang politikus ulung gitu ya. Dan akhirnya Ali meletakkan jabatan kekhalifahannya dan digantikan oleh dinasti Umayyah. Yang kala itu memang karena turun temurun ya, memang ini sudah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah ya. Kita sebagai umat muslim yang hidup di berabad-abad setelah itu harus pandai-pandai mengambil hikmah. Hikmah yang saya coba ambil kenapa kok Umayyah Abbasiyah itu dinasti. Karena ketika itu fokus kita itu pada ekspansi gitu ya. Fokus kita itu pada penguatan akidah. Kalau saja setelah Ali wafat tidak ada proses suksesi tadi secara nasab keturunan, masih tiap meninggal musyawarah, itu sedikit banyak akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat muslim. Setidaknya dinasti Umayyah panjang itu tidak ada perdebatan gitu ya. Nek wis wafat ya anaknya, wafat anaknya. Memang tidak sesuai dengan yang diarahkan, tidak sesuai dengan yang dilakukan di zaman Khulafaur Rasyidin, tapi sedikit banyak itu meredam gejolak sehingga Islam kala itu bisa fokus ekspansi ke daerah yang terjauh, meletakkan dasar-dasar peradaban. Wis ora masih mikir politik. Tapi jika misal ketika itu musyawarah di setiap wafatnya khalifah, musyawarah itu akan sedikit banyak menimbulkan gejolak. Meskipun saya katakan dengan sistem tadi dinasti saja gejolaknya juga masih banyak. Dari Umayyah ke Abbasiyah itu nggak mulus, banyak pertumpahan darahnya. Bahkan di beberapa khalifah Abbasiyah satu wafat turun ke anaknya nggak ada, ke adiknya atau kemananya itu, kemudian ketika dia berkuasa balas dendam ke atas itu terjadi berkali-kali. Ya memang apapun itu, itulah manusia dalam hal ini, ya. Itu manusia yang memang sedikit banyak kita sayangkan, ya.
Tapi apapun itu memang manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan. Jadi kalau pertanyaan berkaitan dengan demokrasi apakah sudah sesuai atau tidak, sistem pemilihan di zaman Khulafaur Rasyidin pun ya tadi berdasarkan kesepakatan. Maka dalam hal ini jika kita di Indonesia ya kita ikuti apa yang ada, manut kepada apa yang disampaikan tadi di Muhammadiyah, Darul Ahdi wa Syahadah, sistem yang ada kita lakukan, kita ikuti, kan seperti itu. Dan semoga jika ini diniati untuk kebaikan, kemaslahatan, kemajuan kota, kabupaten kita, insya Allah akan mendatangkan manfaat. Mungkin gitu ya Pak. Satu lagi, enggak? Masih? Menarik ini. Cekap. Pinjam Mas. Sebenarnya kajian sirah ini kalau dirutinkan menarik kan? Oke, siapa? Cuman ustadznya waktunya nggak ada ya. Ini aja udah di. Oke. Baik, sebelum kajian kita tutup, ya tadi yang sudah disampaikan dari Ustadz Yaki, ada 4 hal tadi ya, dari beberapa sahabat Nabi dari Abu Bakar sampai Ali. Jadi memang ada, barangkali itu sudah menjadi sunatullah. Setiap sahabat mempunyai karakter masing-masing, sehingga kalau kita asumsikan sekarang bahwa kriteria untuk memilih pemimpin barangkali bisa berpatokan dari sifat dan kebiasaan daripada sahabat. Yang pertama adalah loyalitas tadi yang dikemani dengan sahabat Abu Bakar, keberanian itu dari Umar bin Khattab, kedermawanan yang ini dari Utsman bin Affan, dan juga kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib. Baik, itu sedikit yang bisa saya rangkum tadi. Sebelum kita tutup kajian ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwasanya tadi ada titipan undangan dari Kelurahan ya, Pangabaran Bangunarjo 1, ada undangan, sudah disampaikan ya beberapa ya tadi, barangkali yang menerima undangan perwakilan dari PRM Bangunarjo 1. Berapa tadi Pak Irland ya? Sekitar 10 ya Pak Irland ya? Lebih? Nggak ada 10 ya? Sekitar 10-an. Undangan dari Kelurahan besok hari Jumat tanggal 1 November jam 19 sih, oh ya udah Isya ya, sampai selesai tempat Kelurahan Bangunarjo, acara doa bersama dan sholawat Nabi dalam rangka hari jadi Kelurahan yang ke-78. Monggo Bapak yang tadi sudah menerima undangan, juga nanti kita berangkat bersama-sama karena sudah ada undang dari Kelurahan. Yang kedua bahwasanya dari pengajian masyarakat Muslim Bangunarjo, Surya Bangun Madani, barangkali ini ada yang belum dengar ya, pernah dengar ya, kok ada Surya Bangun Madani. Bahwasanya Surya Bangun Madani ini adalah pengajian bersama ranting Muhammadiyah Bangunarjo 1 dan Bangunarjo 2 yang insya Allah diselenggarakan setiap bulan. Tempatnya di
Ya, selapan, selapan ya. Oh selapan, oh selapan ya. G selapan, selapan 35 hari berarti ya. G yang diangkat setiap selapan. Yang tepatnya di Balai Kelurahan Bangunarjo. Ini yang sudah kedua, yang pertama sudah terselenggara kemarin di bulan Agustus, September ya. Besok di Aula Kelurahan Bangunarjo dengan Ustadz Rufiul Wahyudi, Sarjana Ekonomi Islam, Master Ekonomi Islam, ya, Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan. Tebang nggih. Tebang, Tebang. Tebang nggih. Ya. Temanya menarik, temanya waspadai pinjol, mengatasi masalah tambah masalah. Oke, monggo Bapak-bapak, monggo besok hari Ahad tanggal 3 November kita rame-rame meramaikan pengajian kita. Waktunya jam 6 insya Allah sampai jam 7. Terus selanjutnya ini yang ketiga akan diadakan turnamen pingpong atau tenis meja di PDM. Jadi masing-masing PJM nanti bisa mengirimkan untuk perwakilannya. Ya, kemarin sudah saya share di grup Ranting Bangunarjo 1. Barangkali dari bapak-bapak atau dari putra-putrane ada yang pinter main tenis meja atau pingpong. Kalau di sini yang baru daftar ini Pak Johan. Pak Johan ya, ditunggu latihannya Pak Johan. Nah, di sana. Oh, ya. Teman-teman, moga nanti setelah ini barangkali bisa bergabung di sana Pak Johan. Ini masih ditunggu. Kita sudah mulai latihan ya malam hari ini di Salaan, samping rumah Pak Wawan, ya sebelah barat rumah Pak Wawan. Moga nanti yang bisa ikut bergabung untuk latihan karena kita akan mengirimkan perwakilan kita. Baik, barangkali itu yang bisa disampaikan. Monggo ada pertanyaan sebelum ditutup. Yang terakhir untuk kajian malam Kamis pekan depan insya Allah akan bergulir di Masjid Al-Iksan dengan Ustadz DRS Bambang Inanto. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Monggo kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dan khilaf dalam memandu acara ini. Tarik kiri. Assalamualaikum warahmatullahi